Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Helpi Nawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video pembelajaran. Dan untuk lebih jelasnya, silakan untuk menyaksikan video berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa di bumi banyak terdapat makhluk hidup, bahkan miliaran, dan semuanya tidak ada yang sama. Bahkan kembar sekalipun pasti akan ditemukan adanya perbedaan. Topik kita kali ini adalah berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ada beberapa tingkat, mulai dari tingkat gen, spesies, dan tingkat ekosistem. Bagaimana bisa terjadi keanekaragaman dan apa penyebabnya? Oke, mari kita mulai. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik satu individu yang merupakan hasil gabungan gen dari dua induk yang berkombinasi yang menghasilkan sifat baru hasil gabungan dari dua induk tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Berbeda dengan faktor genetis yang berasal dari dalam atau sang induk, faktor lingkungan merupakan faktor eksternal dari luar seperti suhu, nutrisi, dan yang lainnya. Terjadinya keanekaragaman juga dapat terjadi karena adanya interaksi dari faktor gen dan lingkungan. Mari kita lihat contohnya. Kita bisa melihat bunga hortensia yang diberi perlakuan berbeda. Misal, satu berada pada lingkungan asam dan satu lainnya berada di lingkungan basa. Pada lingkungan asam dengan pH antara 3 hingga 5,5 akan menjadikan bunga hortensia berwarna biru, sedangkan pada lingkungan basa dengan pH antara 9 hingga 11,5 bunganya akan berwarna merah muda. Berikutnya, kamu tentu sudah tidak asing dengan bunga mawar. Apa warna bunga mawar yang pernah kamu jumpai? Apakah warna pastel, pink, kuning, putih, biru keunguan, atau yang paling sering kita jumpai yaitu warna merah? Bunga mawar dengan berbagai warna merupakan salah satu contoh keanekaragaman tingkat gen. Atau pernah nggak sih kamu mengamati setiap orang memiliki wajah yang berbeda satu sama lain? Hal tersebut juga merupakan contoh keanekaragaman pada tingkat gen. Gen sendiri merupakan materi yang mengendalikan sifat atau karakter, dan jika susunan gen berubah, maka sifat yang terbentuk juga berubah sehingga akan menghasilkan keanekaragaman. Selanjutnya, pernahkah kamu mengamati jenis-jenis jeruk? Ya, ternyata jeruk memiliki beragam jenis. Ada jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk mandarin, jeruk bali merah, dan juga jeruk yang lainnya. Berbagai jenis jeruk ini merupakan salah satu contoh keanekaragaman tingkat spesies. Berbeda dengan keanekaragaman gen, keanekaragaman pada tingkat spesies atau jenis lebih mudah diamati perbedaan antara satu spesies dengan spesies lain. Ciri-ciri keanekaragaman tingkat spesies adalah tidak dapat disilangkan, misal padi dan jagung. Meskipun merupakan sama-sama anggota suku Poaceae atau rumput-rumputan, keduanya tidak dapat disilangkan. Terakhir, keanekaragaman tingkat ekosistem. Apakah kamu masih ingat apa itu ekosistem?
Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu misalnya pada suatu tempat terdapat beberapa makhluk hidup yaitu seperti burung, ikan, sapi, katak, jamur, dan pohon. Itu semua merupakan makhluk hidup sebagai komponen biotik. Ada juga komponen abiotik seperti air, matahari, dan tanah. Interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik itulah yang disebut dengan ekosistem. Kondisi lingkungan yang berbeda di setiap tempat menyebabkan timbulnya keanekaragaman. Setiap ekosistem memiliki komponen penyusun yang berbeda-beda, membentuk sebuah keunikan tiap ekosistem dengan ciri khasnya masing-masing. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem, misalnya gurun, sabana, dan hutan tropis, ketiganya memiliki intensitas curah hujan yang berbeda, sehingga pohon-pohon yang terdapat di dalamnya juga tidak sama. Itu dia pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati.